Ada 3 macam if statement. Yang pertama adalah if dalam kurung Boolean expression, kurung awal buka sampai kurung awal itu statement. Satu blok statement ya. Kalau Boolean expression ini bernilai true, kalau ini bernilai true, maka statement ini dikerjakan. Kalau Boolean expression bernilai false, statement ini dilompati, nggak dikerjakan. Jadi secara diagram gini, masuk Boolean expression. Kalau Boolean expression ini bernilai true, maka kerjakan statement. Kalau bernilai false, statement itu dilompati. Langsung menuju bawahnya statement ya. Oke. Berikutnya, FLZ lainnya. Ya, saya contohkan di sini aja. Berikutnya adalah if Boolean expression 1 ini bernilai benar, maka kerjakan statement atau Boolean expression aja lah ya. Else ini statement 1 aja. Ini statement 2. Ini macam F yang kedua, if else. Artinya kalau Boolean expression ini bernilai benar, kerjakan statement 1. Habis kerjakan statement 1, langsung loncat di bawahnya kurung awal terakhir ini. Ya, statement 2 nggak dikerjakan. Saya ulang. If Boolean expression, jika Boolean expression bernilai true, kerjakan statement 1. Setelah mengerjakan statement 1, ini dilompati saja. Statement 2 dilompati, nggak dikerjakan. Kalau Boolean expression ini bernilai false, statement 1 dilompati, maka langsung kerjakan statement 2. Ya. Kalau secara diagram gitu, bisa saya gambarkan di sini aja. Jadi seperti ini. Ini statement 1, yang ini statement 2. Gimana cara kembalikan tadi? Secara gambar seperti ini ya. Ini F Boolean expression statement 1, else statement 2. Ada satu lagi if statement. F statement yang ketiga, yaitu di sini ada F Boolean expression 1,
Kerjakan statement 1, else if Boolean expression 2 kerjakan statement 2 kalau Boolean expression 2 true dan bisa langsung else. Kalau Boolean expression 1 ini true, kerjakan statement 1, yang lain nggak dikerjakan. Kalau Boolean expression 1 bernilai false, baru ngecek Boolean expression 2. Kalau Boolean expression 2 bernilai true, kerjakan statement 2, yang lain dilompati. Kalau Boolean expression 1 false, Boolean expression 2 false, langsung kerjakan statement 3. Nah, yang else if ini boleh banyak. Boleh ini ada lagi if gitu. Boleh ada gini lagi. Boleh ada gini lagi. Dan seterusnya sampai terakhir SF ini. Else if terakhir ini juga nggak ada, nggak apa-apa. Jadi sifatnya opsional. Kalau Boolean expression 1 true, kerjakan statement 1, yang lain dilewati. Kalau Boolean expression 1 false, baru ngecek 2. Nah, supaya nggak panjang ini dan seterusnya gitu ya. Sehingga secara diagramatik bisa hapus dulu aja. Wah, ini gambarnya sulit juga di sini ya. Di situ agak sulit. Saya gambarkan di sini aja. Jadi secara diagramatik ini, pertama ngecek ini Boolean expression. Boolean expression, saya singkat aja satu gini. Kalau ini true, maka kerjakan statement 1.
Langsung selesai. Kalau Boolean expression 1 ini bernilai false, ngecek Boolean expression 2. Ya. Kalau Boolean expression 2 ini bernilai benar, kerjakan statement 2. Habis ngerjakan statement 2, selesai. Kalau ini bernilai false, maka kalau ada Boolean expression lagi, cek Boolean expression lagi. Kalau true, kerjakan statement berikutnya, dan seterusnya. Jadi secara diagramatik seperti itu. Ini yang tentang else if yang kemarin ya. Nanti sambil kita ulang melalui contoh-contoh. Nah, ini contohnya yang multiple else if. Kita akan misalkan skor kita di atas 90, kalau kita 86 ya. 86A. Kalau skor nilai kita di atas 86A, kemudian di atas 80 lebih ya. Di atas 76 apa ya? Lupa saya. Di atas 68 B. Skor di atas BC berapa? 60 BC ya. Skor kita di atas 56 C. Selain itu adalah D. Kalau kalian mau tambah E ya tambah else F satu lagi ya. Ini contoh else F. Misalkan nilai kalian dapat skor 90 ya berarti ini kerjakan ini, yang lain nggak dikerjakan ini, dilewati saja. Kalau ternyata skor kalian adalah 70, maka skor lebih besar 86 false. Cek ini, di atas 76 false, di atas 68 true. Kerjakan grid sama dengan B, yang lain dilompati. Ya. Oke, itu tentang statement else if. Nah, ini contoh kalau kita pengen ngecek apakah bilangan yang kita masukkan itu genap atau ganjil, nah kita cukup else if aja. If else. Apakah number modulo 2 sama dengan 0? Kalau true, ya kita berarti dia bilangan genap. Kalau false, bilangan ganjil. Sambil untuk mengulang ke netbin-nya, saya jalankan netbin-nya juga ya. Kita tunggu netbin-nya untuk keluar dulu ya.
Oke, ini saya jalankan admin sudah muncul keluar, bisa dilihat. Bisa Pak. Ya. Saya ambil contoh, misal kita akan ngecek mengambil sebuah bilangan dari masukan keyboard, kemudian kita cek apa bilangan yang kita masukkan itu genap atau ganjil. Ya. Yang dulu kita sudah punya ini package Alpro ya, dari pemrograman. Dulu kita punya aplikasi ini, Salvage, Alpro Java. Ini Alpro Java, dulu contoh kita pertama ini. Terus kita membuat luas lingkaran ya. Coba kita buat file satu lagi, file lagi, kelas Java juga. Misal kita beri judul tebak genap ganjil gitu ya. Kita hapus saja. Kita hapus saja. Nah, ini main kelasnya belum ada, maka kita buat main kelas. Apa kemarin cara buat main kelasnya? Ayo sambil kamu ngomong aja. Halo. Void main Oke. string Ya. args Ya, biar kalian langsung hafal juga. Oke, terus kita ngambil input bilangan integer dari keyboard untuk kita tebak genap atau ganjil. Ya. Misal kita anggap yang dimasukkan adalah integer positif ya. Nantinya sebenarnya integer negatif pun juga kenal genap ganjil juga kan. Ya. Oke. Kita masukkan bilangan integer kita beri nama number. Ya. Variabelnya number. Oke. Kemudian kita ngambil dari keyboard. Untuk ngambil keyboard kemarin apa? Pakai tipe scanner. Scanner kita simpan dalam sebuah variabel key boleh, bukan key juga boleh ya. Yang penting berupa identifier sederetan yang diawali dengan huruf ya atau underscore. Dan apa? new scanner Pak. New scanner dalam kurung system.in ini ya. Tapi ini belum dikenali, ini masih ada error. Karena find simbol scanner, maka kita buka library-nya scanner itu ada di, kita import dulu, ada di library. .util.scanner Apa? java.util Scanner. Mau util bintang ini juga boleh. Ya. Tapi util bintang itu berarti yang ada di dalam util itu dibuka semua. Ya. Dibuka semua. Padahal kita butuhnya hanya scanner aja. Di dalam util kan banyak. Selain scanner itu masih ada lagi. Nah, ini kan sudah errornya sudah hilang. Ya kalau kita mau spesifik, ya yang kita pakai scanner saja ya sudah ketikkan scanner. Ini boleh. Ini bintang saja juga boleh. Berarti semua yang ada di util ini kita buka. Nah, import. Sama aja kita masuk ke perpustakaan gitu ya. Kita perlunya itu buku kalkulus 1 aja. Tapi semua buku yang ada di situ kita buka, kita boleh ambil kapan-kapan boleh ambil buku apa saja. Setelah itu bilangan yang diketikkan dari keyboard kita simpan di number, tapi number ini
kita minta untuk user mengetik bilangan integer saja. Kita ambil apa? Next integer. integer. Ini otomatiknya enggak jalan. kurung. Ini ya. Oke, berikutnya apa lagi? Setelah dia masukkan dari keyboard, ya sebelum dia masukkan supaya kelihatan di layar, ya kita kasih apa? Kata-kata dulu di layar. Apa? Sistem print. Out. Sistem print. Pakai LN enggak? Tidak, Pak. Biar enggak ganti baris ya. Ya, Pak. Masukkan bilangan bulat. Koma ya. Oke, setelah muncul seperti itu, kita cek numbernya itu akan kita tebak. Untuk menebak genap ganjil gimana? Suatu bilangan dikatakan ganjil apabila Kita habis dibuat. apabila di modulo 2 hasilnya tidak 0, ya itu ganjil berarti. Kalau di modulo 2 hasilnya 0, maka dia genap. Oke. Modulo itu kalau di dalam Java pakai persen. Modulo. Misalkan 7 modulo 2. Kalau dalam matematik ini kan, kalau di dalam Java cukup 7% 2 ini. Ya. Oke, kita cek if number itu di modulo 2 sama dengan 0. Ini kalau di modulo 2 sama dengan 0, ya kalau mau supaya kelihatan mana yang dikerjakan dulu, kamu tambah kurung gini boleh. Number modulo 2 dulu hasilnya apa, terus dicek apakah sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 kita cetak apa? System.out.println. Coba kita kasih garis ganti baris saja ya, biar ada jadwalnya. Kita cetak apa? Genap. Bilangan tadi yang dimasukkan, number adalah bilangan apa ini? Genap. Ya, ganti baris lah. Ya, perintilan tak tambahin ganti baris lagi, nggak apa-apa kan? Else, kalau selain ini udah pasti ganjil kan gitu. Karena yang cuma satu statement, kasih kurung-kurung awal gini boleh. Nah, tidak juga boleh, karena cuma satu seperti ini tadi kan cuma satu. Pakai kurung-kurung awal juga boleh, tidak juga boleh. Karena cuma satu statementnya ya. Kalau statementnya banyak ya harus pakai kurung-kurung awal. Paham ya? Ini tadi bilangan apa? Ganjil ya. Oke. Coba kita jalankan panarannya ini. Buka util dulu ya. Masukkan bilangan bulat 7 misalkan. 7 adalah bilangan ganjil. Misal kita run lagi. Misalkan bilangan bulat 56. 56 adalah bilangan genap ya.
Saya masukkan lagi. Pin 5. Sorry. Oke, kembali ke sini. Nah, sekarang ke logical operator aja. Operator logik tentang true false itu ya. Apakah ini sama dengan ini? Hasilnya kan true false. Kalau di dalam matematik itu ada negasi. Nah, negasi itu kalau di dalam Java pakai tanda seru ini negasi. Ini negasi. Kalau ada operator N juga, PN key kan gitu kan dalam matematik ya. N itu kalau di Java pakai dan gini. Kalau OR, P OR key, nah itu tanda tegak dua ini. Kalau eksklusif OR, pakai tanda capil. Ini operator yang dikenali untuk operator logika. Contoh, kalau kita punya P, misalkan P-nya true, maka kalau kita operatorkan not P jadi false. Kalau P-nya awalnya bernilai false, not P berarti jadi true. Ya, operator negasi. Sorry, lewat jauh ini. Sekarang operator N ini ya. Dan atau N. P1 NP2. Supaya tidak ngomong P1 P2 itu saya ganti PQ aja ya. PN key, kalau P-nya false, key-nya false jadi false. P-nya false, key-nya true, false. P-nya true, key-nya false, false. True, baru true, itu N ya, sama dengan matematika SMA dulu. PN key, ini akan hasilnya akan true apabila P-nya true, key-nya true. Kalau OR, kalau ini OR, P1 OR P2, itu akan bernilai false jika keduanya false. Selain itu bernilai true. Itu OR. Kalau berikutnya, ini OR, eksklusif OR, eksklusif OR, kalau keduanya nilainya berbeda, maka dia true. Kalau keduanya nilainya sama, nilainya false. Jika P1 false, P2 false kan sama ini ya.
maka hasil eksklusif OR-nya jadi false. Kalau P1 true, P2 true, P1 eksklusif OR P2 jadi false juga. Jadi kalau keduanya sama, false. Kalau keduanya berbeda, jadi true. P1 true, P2 false, jadi true. Ini eksklusif OR ya. Oke. Contoh. Kita akan mengecek apakah suatu bilangan itu habis dibagi 2 dan 5 misalkan gitu ya. Berarti kan bilangan itu ini habis dibagi 2 dan 3. Sorry. Berarti kita cek dulu kalau dia habis dibagi 2, artinya di modulo 2 sisa 0, maka bilangan itu habis dibagi 2. Apakah bilangan itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3? Maka cek juga kalau habis dibagi 3, 0 juga. Maka kemudian di N-kan. Jadi bilangan itu habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Contoh aja gini ya. Tadi kita masukkan bilangan. Apakah bilangan itu habis dibagi 2, dia bernilai benar, kemudian kita N-kan, kita dan-kan. Apakah bilangan yang dimasukkan tadi juga habis dibagi 3? Modulo 3 sama dengan 0. Ini pasangannya ini sudah ya. Hampir sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang sudah lengkap ya. Ini kalau mau ditambah gini juga boleh. Tambah gini juga boleh. Ternyata kalau kita running, kita masukkan bilangan 6. 6 itu kan habis dibagi 2 juga habis dibagi 3 ya. Bilangan 6 adalah habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Kalau kita masukkan 5, programnya nggak mengeluarkan kata apa-apa. Ya, supaya informatif ditambahi boleh. Else, kalau selain itu, bilangan itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 3. Masukkan 7. Kita habis 2, habis dibagi 3. Misalkan masukkan 30. Itu ya, itu operator logik.
Ya, ini ada contoh lagi. Misalkan ada user masukkan tahun gitu ya. Dan kita pengen tahu apakah itu tahun kabisat atau tidak. Maka cukup tahun modulo 4 sama dengan 0. Dan kalau di modulo 100 juga sama dengan 0. Atau tahun modulo 400 sama dengan 0. Kalau seperti ini maka dia tahun kabisat. Ya. Jadi suatu tahun kabisat itu leap year jika dia habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Ya, tidak habis dibagi 100. Definisinya tahun kabisat ya. Tahun itu habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Atau dia habis dibagi 400. Nah, ini tahun kabisat itu agak banyak eksklusifnya ya. Misal program kita tadi kita ganti. Ini tahun ya. Masukkan 1 tahun. Kemudian ambil apakah tahun di modulo 4 sama dengan 0? Modulo 4 sama dengan 0. Dan modulo 100 tidak habis dibagi 100 ya. Tidak sama dengan 0. Ini belum tentu tahun kabisat gini aja. Masih ada tambahan lagi. Atau dia kalau habis dibagi 400, dia tahun kabisat. Ya, definisinya ini tadi. Padahal dia habis dibagi 400 itu ya habis dibagi 100 ya. Tapi kalau dia habis dibagi 400, dia tahun kabisat juga. Ya. Nggak tahu siapa dulu yang buat definisi itu, jadi pinter sekali. Ya. Ini atau ini dan ya, dan sampai sini. Ini dan ini. Atau ini. Bukan number, tahun ya tadi. Atau tahun di modulo 400, sisanya itu 0. Nah, kalau seperti ini, ini ya. Ini apa ini? Salah ini. Ada number lagi. Masukkan tahun sekarang 2001. Bukan tahun kabisat. Masukkan tahun 2000. Tahun kabisat.
ganti aja. Ada yang tahu nggak kalau ini salah? Ada yang tahu ini ada salah? Halo? Nama kelasnya mengikuti nama filenya, Pak. Nama kelasnya mengikuti nama filenya. Dari name-nya ini. Refaktor. Hah? Name-nya kok nggak ada ini? Refaktor, Pak. Di? Refaktor. Ini ya. Oh, kebanyakan. Oke. Nah, yang mirip-mirip suite, mirip-mirip if else lagi, if else if, dan seterusnya itu mirip dengan itu ada statement di dalam Java itu suite, statement suite. Ya. Kalau di dalam C, suite case. Nah, statement suite itu sintaknya gini. Suite dalam kurung status. Ya. Case 0, artinya kalau status ini nilainya 0, maka lakukan ini. Setelah itu break keluar dari suite case. Kalau nggak di break nggak keluar ya. Kalau nggak di break masih ngecek bawahnya ini maksudnya gitu. Jadi kalau di break langsung keluar. Suite status, kalau status nilainya 1, pertama dicek case 0 oh enggak. Case 1 oh iya true. Maka kerjakan ini. Case 2 ini 0 lewati, 1 lewati, case 2 kerjakan ini. Kalau 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak, dan seterusnya langsung enggak semua langsung kerjakan default. Ini kan sama dengan if expression, else if expression, else if expression, else if expression, else gitu kan sama ya. Cuman ini ada diberi fasilitas lain namanya suite. Ini ada di Java juga ada di C. Contohnya ini suite
CH itu variabel bertipe karakter. Kalau CH nilainya A, kerjakan ini. Kalau nilainya B, kerjakan ini. Kalau nilainya C, kerjakan ini. Nah, kalau ada break, ini tadi kalau nggak ada breaknya gini ya. CH dicek apakah isinya A atau enggak. Kalau isinya A, kerjakan ini. Kemudian setelah selesai kerjakan itu masih ngecek lagi ini. Itu kalau nggak pakai break. Maka kalau pakai break, isinya A, kerjakan ini, setelah itu break, keluar dari case. Seri switch ya. Dan di C atau Jawa, itu ada operator lagi yang disebut conditional operator. Conditional operator itu ini, tanda seru ini. Sintaknya expression, Boolean expression, bernilai true atau false. Kemudian statement, titik 2 statement. Bukan titik koma ya, di titik 2. Jadi conditional operator itu sintaksnya gini. Tanda tanya, tapi depannya ini ada Boolean expression. Boolean expression tanda tanya. Kalau ini true, kerjakan statement 1. Kalau bernilai false, di titik 2 ya. Kalau bernilai false, kerjakan statement 2. Nah, ini Boolean conditional operator. Ini hanya ada di Java dan C ya. Ini identik dengan ini. F Boolean expression statement 1, L statement 2, identik dengan ini. Tapi dengan adanya conditional operator ini jadi lebih singkat. Misal saya punya variabel Y itu akan saya isi 1 jika X-nya lebih besar 0, saya isi min 1 jika X-nya lebih kecil 0. Tidak lebih besar 0. Cukup Y sama dengan nah, ini yang kalau dalam matematik disebut ternary operator. Ada unary operator. Misalkan min P itu unary. Sebuah operator yang dioperasikan hanya satu, operannya satu. Kalau operator operannya 2 seperti A plus B, itu plus itu namanya binary operator. Kalau sebuah operator yang dioperasikan 3, seperti ini, ada 1, 2, 3. Itu namanya ternary operator. Oke, istilah saja ya. Nah, dari sekian banyak logical operator tadi, presidensinya seperti ini. Urut-urutan pengerjaannya ini semakin ke bawah semakin rendah. Not itu dikerjakan lebih dulu daripada and gitu ya. Kemudian and itu dikerjakan duluan daripada or.
Makanya kalau pada contoh kasus ini tadi, misalnya ini ada modulo, ada sama dengan, ada N. Ada modulo, mana modulo ya? Ini modulo. Modulo itu sama dengan itu presidensinya lebih besar modulo. Jadi modulo dikerjakan dulu daripada sama dengan atau tidak sama dengan. Sehingga pada program ini tadi, kalau modulo itu dikerjakan dulu, ini enggak tak kasih kurung, enggak apa-apa. Oke. Pasti ini modulo 4 dikerjakan lebih dahulu, baru dioperasikan hasilnya dengan apakah sama dengan 0. Nah, ya. Berarti ini juga saya buka enggak apa-apa. Oke. Contoh saya running, apakah sama atau enggak? Ya. Tuh. Dan ini ada operator dan operator sama dengan. Duluan mana? Maksudnya kalau ini saya buka bermasalah atau enggak? Kita lihat di presidensi itu antara dan ini yang bawah. Ini subblok ini kelihatan ya kalian ya? Kalau saya blok kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Dan dengan sama dengan ini dioperasikan lebih dahulu daripada dan. Oke. Maka seharusnya pada contoh ini tadi, kalau ini pun nggak tak kasih kurung, ini juga nggak apa-apa. Kita ini nggak tak kasih kurung nggak apa-apa ya. Oke. Contoh, ini bermasalah atau enggak kita lihat. Ya. Oke, ya. Contoh lagi. Misalkan ini masih ada kurung, kalau ini tak buka boleh enggak? Ini padahal ada OR di sini. OR kan dikerjakan, maunya kita dikerjakan terakhir setelah dan itu. Kalau kita lihat presidensinya dan lebih duluan daripada OR. Ya, karena dan di atas. Maka kalau ini tadi saya buka, pasti dan ini dikerjakan lebih duluan daripada OR. Oke. Sehingga ini dikerjakan duluan, oke. Baru hasilnya dikerjakan dengan ini, kemudian ini juga dikerjakan lebih dahulu, baru hasilnya dikerjakan dengan ini, baru hasil ini dan kiri dan kanan ini baru didankan. Setelah itu baru ini dikerjakan lebih dahulu, hasilnya true atau false, baru ini semua hasilnya dengan ini. Cuman kalian mesti baca jadi bingung ya, karena kadang orang yang nggak hafal presidensi, ini yang mana duluan yang mau dikerjakan ini. Nah, sehingga nanti kalau pas tes ada soal-soal sederetan operasi seperti ini, jangan bingung juga mana yang harus dikerjakan duluan ini. Walaupun ini tak jarangkan, ini dekat gitu ya, ya ini tetap tahun dengan 100 dulu, di modulo 100, baru apakah sama dengan 0 atau tidak gitu ya.
Ini kalau buat soal itu biasanya anak-anak salah, biasanya. Saya buat soal, ekspresinya banyak seperti ini, tanpa tak kasih kurung itu pasti salah. Kebanyakan salah, bukan pasti. Karena nggak tahu presidensi operator. Sehingga kalau saya pengen ngecek apakah kalian ngerti tentang presidensi operator, ya tak kasih soal seperti itu aja. Bagi yang ngerti pasti benar, bagi yang nggak ngerti ya udah pasti salah. Ya. Oke. Operator presidensi operatornya tolong perhatikan dengan baik ya. Nah kalau satu level, plus dan minus ini satu level. Plus dan minus, ini kan satu level ya. Itu ngerjakannya urutannya dari kiri ke kanan. Ya. Yang sebelah kiri dulu dikerjakan, baru sebelah kanannya. Kalau satu level. Seperti kali dan bagi. Sehingga kalau saya punya gini, kalau saya punya A dikalikan B kalikan C dibagi D, ini yang dikerjakan mana dulu? Ya A kali B dulu. Hasilnya baru dikalikan dengan C, hasilnya baru dikalikan dengan dibagi dengan D. Contoh aja gitu ya. Ini menurut kamu hasilnya berapa? Ada yang tahu? Nomor 4. Ya. Bukan ini dikerjakan dulu baru dikalikan 2, bukan. Walaupun secara matematik seperti itu ya. Tapi kalau di dalam Java atau C, dari kanan dulu dikerjakan. Itu tentang presidensi operator ya. Jadi kalau satu level itu dari kiri ke kanan urutan pengerjaannya. Kalau nggak satu level ya jelas ya. Udah jelas. Oke. Oke. Kalau kurung itu presidensinya paling tinggi. Kurung, nah, presidensinya tinggi. Operator kurung, ini operator kurungnya kok nggak ada ya. Jadi kurung paling tinggi. Sehingga kalau ada seperti ini, karena ada kurung, yang dalam kurung ini kerjakan paling tinggi. Ini kerjakan duluan. 4 plus 3. Jadi hasilnya dia adalah 7. Nah, kemudian ada plus, ada kali, ada lebih besar, ada kali lagi, ada min. Antara plus dan
lebih besar dan kali. Paling tinggi presidensinya mana? Kali. Maka ini dikerjakan duluan setelah 4+3. Ya. Kemudian didapat ini. Didapat ini ya. Tadi 4+3, hasilnya 7, kerjakan duluan. Sekarang 4 kali 4, kerjakan duluan. Nah, setelah ini ada plus, ada lebih besar, ada kali, ada min. Mana ini yang kerjakan duluan? Oh, kali presidensinya paling tinggi. Maka ini kerjakan duluan. 5 kali 7, hasilnya 35. Dan sampai sini ada plus, ada lebih besar, ada min. Plus dan min ini presidensinya sama. Kalau dibandingkan dengan lebih besar, duluan mana? Duluan plus dan min. Maka plus dan min kita kerjakan yang paling kiri. 3 plus 16, 19. Ketemunya ini. Min presidensinya lebih tinggi dari lebih besar, maka 35 min 1 dikerjakan duluan. 34. Baru apakah 19 lebih besar 34? Misalnya false. Dan presidensi operator itu kelihatannya sepele, tapi kalau kalian dikasih soal biasanya salah ya. Makanya pahami betul. Oke. Sekarang saya ke bab 4 tentang loop. Pengulangan. Jadi ada fasilitas dalam bahasa pemrograman itu apa saja dia. Ada fasilitas pengulang, ada bagian statement yang diulang-ulang terus. Misal kita pengen nyetak ini sebanyak 100 kali kan, nggak mungkin kita ketik di dalam program sebanyak 100 kali kan? Ya. Maka bisa cukup kita pakai pengulangan aja. Pengulangan yang pertama itu ada while, ada for, ada while, kemudian nanti ada for, ada for, ada dualnya mana? Ada, sudah kita bahas satu persatu ya. Tentang pengulangan. Pertama adalah statement while, Boolean expression, while dalam kurung ekspresi B yang bernilai boolean, true false ya. Kemudian statement. Ini statement ini sering diberi istilah loop body. Kemudian kurung berawal tutup. Intinya gini. Begitu program itu masuk ke while gini, dia langsung ngecek apakah loop continuation condition ini true atau false. Jadi Boolean expression ini apakah dia itu true atau false. Kalau dia bernilai true, maka kerjakan statement. Ya. Setelah kerjakan statement ini kembali ke atas lagi. Setelah kerjakan statement ini kembali ke atas lagi. Kembali lagi. Ngecek lagi loop condition, continuation condition-nya. Jika true lagi, maka ini dikerjakan lagi. Kembali ke atas lagi. Jika true lagi, dikerjakan lagi. Kembali ke atas lagi. Jika ini false, langsung keluar ke bawahnya sini. Jadi selama ini true, kerjakan statement. Terus kembali ke atas. Kalau ini sudah false, selesai.
Contoh ya, contoh. Bisa kita pengen mencetak ini kita sedang belajar program Java. Hello World sebanyak 20 kali. Bisa aja kita seperti ini. Seperti ini ya. Kita cetak sebanyak 20 kali. Hello World-nya sebanyak 20 kali. Nah, kalau kita pengen 1000 kali gimana? Ini diketik sebanyak 1000 kali. Ya programnya berbaris-baris isinya itu aja. Gitu. Nah, maka di dalam bahasa pemrograman disediakan sebuah statement itu atau sekelompok statement itu boleh diulang-ulang. Misal saya pengen ini nyetak 20 kali ya cukup while selama kita buat ya suatu variabel integer lah, i katakan gitu ya. Kalau itu kurang sama dengan 20, maka kita kerjakan ini. I kan nggak dikenali ini ya. Ini ada error. I-nya nggak dikenali karena I-nya belum didefinisikan. Maka I-nya kita deklarasikan dulu. Integer I. Langsung saya isi 1. Ya. Maka ininya pertama kali isinya 1 dari sini ya. Setelah nyetak kita sedang belajar program Java, berikutnya ngerjakan ini. I sama dengan 1, ada variabel I di layar di memori kita punya variabel I, kotak I langsung diisi 1. Ini diisi 1. Kemudian while I lebih kecil 20, cetak ini. Sistem println Hello World, kembali lagi ke atas. Apakah I lebih kecil 20? Ya, I-nya isinya 1. Cetak lagi, kembali ke atas lagi. Apakah I lebih kecil 20? Ya, karena I-nya 1. Cetak lagi. Dan seterusnya. Ini akan mencetak ini berulang-ulang selamanya. Sampai komputernya mati. Nah, supaya berhenti 20 kali, ya I sama dengan I yang lama, kita tambahi 1. Nah, begitu masuk sini, I-nya jadi 2. Masuk sini lagi jadi 3, jadi 4, jadi 5. Ya. Sehingga ini kalau kita running menjadi nyetak Hello World sebanyak 20 kali. Kalau ini kita buat 5, ya nyetak Hello World sebanyak 5 kali. Ya. Oke. Ini tentang yang penting kalian memahami while loop-nya ini. Jadi ini sebuah boolean expression ya boleh panjang sekali seperti tadi ya, boleh panjang sekali ekspresi. Sehingga sampai sini kalian bisa membuat program tebak bilangan jumlah-jumlahan yang lalu. Misal nomor 1 tambah nomor 2, saya nomor 3 yang jawab. Usernya suruh jawab, kalau jawabannya salah dipaksa nih, salah.
suruh masukkan lagi, salah, suruh masukkan lagi, benar baru keluar gitu ya. Kira-kira bisa? Ya, coba kita buat ya sambil nyantai. Kita beri nama kelas kita tebak jumlahan bilangan gitu ya. Oke, sambil ingat-ingat apa mainnya? Static void main. Void main. String argus on Ya. kok kayak ada ya kon. Oke. Kita akan nebak jumlahan, akan buat jumlah dua bilangan hasilnya berapa. Berarti kita butuh variabel untuk nyimpen dua bilangan tersebut ya. Katakan mau apa? Mau double atau integer saja. Kita batasi integer dulu aja ya. Ya untuk anak-anak TK atau untuk anak-anak SD kelas 1 katakan itu kan integer saja. Untuk anak SD kelas 1 dikasih pecahan-pecahan kan bingung kan. Integer aja. Bil 1 dan bil 2 kemudian hasil ya. Integer tambah integer kan integer. Jadi hasilnya integer juga. Oke. Setelah itu apa? Sorry. Karena kita disuruh ngetik dari keyboard, maka pakai apa? Scanner, kita simpan di variabel. Ini sekali-sekali tak kasih inilah ya. Ya enggak, namanya enggak harus key maksudnya gitu. Ini apa? New scanner system dot in. Ini berarti ini nanti udah diformat di memori bertipe scanner itu untuk menampung apa yang ditekan dari keyboard ya. Apa yang diketikkan dari keyboard. Kemudian bilangan bil 1 itu kita isi dari keyboard tadi yang diketikkan dari keyboard, tapi yang diketikkan itu harus berupa integer. Ya, paksa gitu. Oke. Setelah itu sama seperti ini, ada salah apa dia? Belum diimpor. Belum diimpor ya. Import Java util ya. Biar pendek gitu kan aja ya. Terus kita ngambil bilangan kedua dulu juga. Ini bil 2. Kedua. Oke. Setelah itu, setelah dua bilangan masuk, kita cetak ke layar kan. Ini soalnya kita cetak ke layar system.out.
print line, atau nggak usah pakai LN aja. Bil 1 ditambah bil 2 sama dengan gini aja ya. Sama dengan nanti usernya suruh jawab. Jadi usernya suruh jawab. Ya, apakah ada salah? Sistemnya Pak kurang S. Kurang S ya. Bil 1 tambah bil 2. Nanti Hasil. usernya suruh jawab, berarti apa? Suruh jawab itu. Ambil dari keyboard, gitu ya. Ya. Ambil dari keyboard tapi ditaruh di hasil. Hasil sama dengan ambil dari keyboard tadi INP X integer. Ini. Nah, setelah dia jawab gini kan kita cek jawabannya benar atau salah. Ya. Ada yang punya ide enggak? Mau Pak, bagaimana tadi? Untuk ngecek hasilnya benar salah. Oh, kalau if hasil minus bil 1 sama dengan bil 2 gimana Pak? Hasil minus 1 bil 2 boleh. Ya kayak gitu. Atau dibalik lah, Mas Pak. Apa mau apa ya? If hasil minus Ya supaya kelihatan gampang kan gini aja. Bil 1 ya. plus bil 2. Kalau sama gini berarti kan benar ya kan? Ya. Sis. Kalau selain ini, pasti jawabannya salah kan? Ya, kalau hasil itu tidak sama dengan bil 1 plus bil 2, pasti kan salah, ya kan? Iya Pak. Jawaban Anda salah. Oke, sementara gini dulu coba caranya. Ini main metodenya sudah ada. Kurang sikunya. Ya. Ini pasangannya itu, ini pasangannya ini sudah. Ada lagi yang kurang? Lima, 6. 5 plus 6, misal kita jawab 11. Tuh, Anda benar. Oke. Sekarang ini. 5, 6. Misal dia jawab 15. Anda salah. Nah, sekarang buatlah. Kalau dia jawab salah, disuruh jawab lagi, putar, masukkan lagi, salah lagi, suruh balik lagi, salah lagi, balik lagi. Gimana caranya? Berarti yang perlu diulang-ulang mana? Ini kan? Daerah sini.
Ada ide enggak? Supaya kalau salah balik lagi, salah balik lagi. Kalau benar keluar. Pakai while tadi. While tadi sintaknya adalah while benar kerjakan statement, salah kerjakan. Kalau while hasil tidak sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2, terus statementnya itu disuruh buat input lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau salah nggak perlu inputkan lagi, bilangannya tetap aja. Maksudnya tetap 5 plus 6 gitu. Kalau saya salah tetap 5 plus 6. Maksud saya hasilnya yang di input lagi. Oke. While Pak, ini kan yang diulang-ulang yang mana? Yang diulang-ulang sini ya. Well, apa tadi? Siapa tadi ya? Punya ide tadi. Hasil tidak sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2, Pak. Ini padahal hasilnya kan belum diinputkan ini tadi. Ini input aja di dalam. Gimana? Atau kita buat bilangan sentinel juga boleh. Hasilnya disalah-salahin dulu. Ini ya. Jadi hasilnya disalah-salahkan. Berarti hasilnya kan nilainya min 11,999. Ya, kalau kita untuk anak-anak SD kan integer 2 digit paling banyak ya kan ya. Pasti itu kan, ini pasti kan pertama kali kan hasil ini 11,9, B1 plus D2 kan nggak mungkin sama dengan itu. Pasti ini true kan, begitu true masuk sini. Nah, begitu ini dicek jawaban Anda benar, berarti berikutnya apa? Itu benar, supaya balik ke atas lagi false, sudah keluar. Ya. Begitu ini benar kan nanti kembali ke atas lagi gini. Sorry. Saya kok pakai jari nggak kelihatan. Begitu ini benar, nanti kan kembali ke atas lagi gini. Ini dilompati ya, sorry. Gini. Begitu ini kerjakan benar, ini dilewati, ini balik atas lagi, ini kan. Cek lagi, hasilnya sekarang kan sudah benar dia jawab. Berarti ini kan false. Kalau false keluar ke sini, sudah selesai. Nah kalau tadi jawabnya salah, ini berarti apa? Kembali ke atas lagi, mau salah tadi ya tetap ini true lagi kan gitu. Atau misal gini aja. Sarannya ya. Lima, 6. Oke. 5 plus 6 sama dengan berapa? 11.
Berarti kan true di sini ya. Kira-kira nanti di sini akan true, sorry. Belum dikerjakan ini masih sampai sini. Begitu mau masuk sini, ini hasilnya true. Kalau true yang dikerjakan yang ini, maka keluar di layar jawaban Anda benar. Kemudian bawahnya kembali ke atas lagi. Begitu kembali ke atas, hasil nilai isinya udah berapa? Variabel hasil ini sampai situ isinya berapa? Isinya 11 kan? Ya, ini kembali ke atas lagi, hasil isinya 11, apakah 11 tidak sama dengan 11, kan jadi false sekarang. Begitu ini false, maka langsung keluar dari sini, selesai. Oke, kita coba, kita enter ya. Ini saya enter, nah jawaban Anda benar, selesai. Kalau jawabnya salah tadi, bilangan pertama 5, 2, 6. Oke, kita jawab 20 hasilnya. Ini belum center ya. Berarti hasil ini isinya sekarang 20. Wah, sebentar. Ini sekarang dijawab 20. Nah, sampai sini hasil isinya 20. Kira-kira F hasil 20 sama dengan bil 1 plus bil 2, 11. False kan? Kalau false kerjakan yang ini. Habis kerjakan ini kembali ke atas lagi, ngecek lagi. Hasil apakah 20 sama dengan tidak sama dengan bil 1 plus bil 2. Ini true kan? Kembali masuk sini lagi. Gitu kan? Oke. Sekarang kita coba. Tak enter ya, saya enter. Jawaban Anda salah, suruh masukkan lagi. 12. Salah lagi. 13. Salah lagi. 25. Salah lagi. 15. Salah lagi. 11. Benar, selesai gitu ya. Oke, itu tentang loop while. Ini masih ada waktu tinggal 3 menit ya. Dan ini saya jelaskan di pertemuan berikutnya aja yang for ya. Pak, permisi. Iya. Izin Pak. Kenapa? Kalau misal tadi di if itu kita nyari untuk bilangan prima Pak. Berarti number modul number sama dengan 0 gitu Pak. Atau Ya udah kamu coba sendiri aja. Kamu running hasilnya seperti apa. Oke Pak. Terima kasih. Oke? Pak. Ya. Ya, yang for saya jelaskan berikutnya. Sekarang saya sampai sini aja ya, saya leave ya.